Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa tokoh bijak, motivator, bahkan kutipan-kutipan inspiratif sering banget mengangkat serigala sebagai simbol kebijaksanaan, ketangguhan, dan kepemimpinan? Kenapa bukan kelinci yang imut, atau kucing yang mandiri, bahkan panda yang dicintai semua orang, jarang masuk radar panutan hidup? Jawabannya sederhana, karena serigala itu keren cuy, tapi bukan karena penampilan. Serigala adalah kombinasi unik antara kebijaksanaan, ketegasan, loyalitas, dan insting yang tajam. Mereka hidup dalam sistem sosial yang kompleks, bekerja sama dalam kelompok, namun tetap punya ruang untuk individualitas. Makanya nggak heran kalau banyak orang bijak di masa lalu maupun sekarang menyarankan kita buat belajar dari serigala. Bukan berarti harus menggonggong atau hidup di hutan ya, tapi meniru cara mereka menyikapi hidup. Yuk kita bedah satu persatu kenapa serigala jadi panutan yang underrated tapi powerful banget. So simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Serigala hidup dalam kelompok yang disebut pack atau kawanan, tapi jangan salah paham. Ini bukan geng motor atau grup WA alumni yang cuma rame pas ada reuni. Kawanan serigala itu punya struktur sosial yang kuat, dengan pemimpin atau alfa, pendukung atau beta, dan anggota lainnya yang punya tugas yang jelas. Setiap anggota tahu perannya dan nggak ada yang coba saling sikut demi merebutkan posisi. Disinilah pelajaran pentingnya. Serigala itu loyal, mereka nggak meninggalkan kawanan kecuali benar-benar terpaksa. Dalam dunia manusia, ini bisa diterjemahkan sebagai kesetiaan dalam tim, keluarga, atau komunitas. Orang bijak tahu bahwa manusia butuh komunitas, tapi bukan komunitas yang asal ramai, melainkan komunitas yang bisa saling mendukung dan menguatkan. Ada anggapan keliru bahwa alpha male serigala adalah yang paling kuat dan agresif. Padahal, pemimpin kawanan serigala justru adalah yang paling bijak. Dia yang paling berpengalaman, paling cerdas mengambil keputusan, dan paling bisa menjaga anggota kawanannya tetap aman dan solid. Dalam dunia kerja atau kehidupan sosial, ini setara dengan pemimpin ideal. Bukan yang cuma bisa nyuruh-nyuruh dari balik meja, tapi yang turun langsung, tahu kondisi tim, dan membuat keputusan berdasarkan empati dan pengamatan, bukan ego. Orang bijak melihat ini sebagai kualitas langka, dan itulah kenapa serigala jadi inspirasinya cuy. Serigala tahu kapan harus hidup dalam kawanan dan kapan harus menyendiri. Seekor serigala bisa meninggalkan kelompok untuk mencari pasangan atau membentuk kawanan baru, tapi dia juga tahu batasnya. Terlalu lama sendiri bisa membahayakan, karena dalam dunia liar, kekuatan itu ada dalam kerjasama. Pelajaran dari sini, jangan jadi manusia super individualis yang bangga bisa semuanya sendiri. Tapi juga jangan jadi orang yang nggak bisa apa-apa tanpa orang lain. Hidup itu soal keseimbangan, dan serigala ngerti banget soal itu. Orang bijak tahu kebijaksanaan lahir dari kemampuan untuk tahu kapan bicara, kapan diam, kapan bekerja sama, dan kapan berjuang sendiri. Serigala itu bukan anjing, mereka nggak suka menggonggong sembarangan, tapi ketika malam tiba, mereka melolong, dan lolongan itu punya makna. Bisa untuk memanggil anggota kawanan, memberi peringatan, atau sekedar menguatkan ikatan emosional antar anggota. Nah, ini pelajaran komunikasi tingkat dewa. Jangan ngomong kalau nggak perlu, tapi saat waktunya berbicara, pastikan pesannya jelas dan bermakna. Orang bijak tahu bahwa kebanyakan masalah di dunia ini berasal dari terlalu banyak ngomong tapi miskin makna. Serigala mengajarkan kita kalau ngomong make it count. Serigala adalah pemburu yang cerdas. Mereka bukan tipe hewan yang asal terekam. Mereka mengamati, mengatur strategi, menyerang hanya ketika peluangnya tinggi. Bahkan kalau buruannya lebih besar dari tubuh mereka, serigala tetap bisa menang karena kerjasama dan perencanaan yang matang. Makanya banyak orang bijak menyarankan, hidup itu bukan soal buru-buru tapi soal strategi.
Kita harus belajar membaca situasi, mengenali momentum, dan tahu kapan harus menyerang dan kapan harus mundur. Dunia ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling cerdas membaca peluang, cuy. Nah, dalam kawanan serigala, yang lemah tidak dibuang, anak-anak serigala dilindungi, yang tua dihormati. Ini bukan karena mereka kasihan, tapi karena mereka paham setiap anggota punya nilai. Yang tua mungkin tidak bisa berburu, tapi pengalaman mereka sangat penting. Yang muda adalah masa depan, jadi harus dibesarkan dengan baik. Serigala mengajarkan nilai sosial yang sekarang makin langka, yaitu respect. Menghargai orang yang lebih dulu dan melindungi yang lebih muda. Dalam masyarakat modern yang kadang terlalu individualis, pelajaran ini terasa seperti oase di gurun Sahara. Serigala bukan hewan pamer, mereka nggak jalan-jalan sambil flexing, taring, atau postur. Tapi ketika waktunya datang, mereka bisa sangat mematikan. Kekuatan mereka bukan buat ditunjukkan, tapi disimpan dan digunakan dengan efektif saat dibutuhkan. Dalam dunia manusia ini setara dengan konsep silent killer, alias orang yang kalem tapi jago. Orang bijak tahu yang terlalu banyak bicara biasanya omong kosong. Yang tenang-tenang justru sering menyimpan kekuatan besar. Serigala menunjukkan kita bahwa ketenangan dan kesederhanaan bisa jadi sumber kekuatan yang luar biasa. Serigala hidup di lingkungan yang keras, kadang musim dingin panjang, kadang mangsa langka. Tapi mereka beradaptasi, mereka bisa berpindah, mengubah strategi berburu, bahkan menyesuaikan pola tidur demi bertahan hidup. Pelajarannya, hidup itu dinamis, yang nggak bisa adaptasi bakal tergilas zaman. Orang bijak belajar dari serigala bahwa fleksibilitas adalah kunci. Jangan terlalu keras kepala dengan satu cara hidup. Kalau situasi berubah, kita juga harus berubah. Survival bukan soal menjadi yang paling kuat, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Serigala tidak hidup sekedar untuk bertahan. Mereka hidup dengan nilai-nilai dari struktur sosial yang rapi, insting berburu, hingga komunikasi yang bermakna. Mereka hidup sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Inilah kenapa orang bijak menjadikan serigala sebagai simbol, karena hidup harus punya nilai. Jangan cuma hidup untuk gaji atau untuk scroll TikTok sampai malam. Hidup harus punya makna, kontribusi, dan tujuan. Serigala tidak sibuk pamer, tapi sibuk hidup dengan benar. Di banyak kebudayaan, serigala dianggap sakral. Di suku-suku asli Amerika, serigala melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan perlindungan. Dalam mitologi Nordik, ada serigala besar bernama Fenrir yang mengguncang dunia. Bahkan Romawi kuno percaya bahwa dua pendiri kota Roma, Romulus dan Remus, disusui oleh serigala. Bukan tanpa alasan serigala jadi simbol budaya yang kuat. Karena dari dulu sampai sekarang, serigala selalu dianggap hewan yang memiliki keberanian dan tekad baja. Dan orang bijak menyukai simbol ini karena mereka tahu bahwa hidup butuh keberanian dan untuk bertahan, dan keteguhan untuk tetap jadi diri sendiri. Jadi kalau kamu lagi galau, kehilangan arah, atau sekedar bosan jadi manusia biasa yang ikut-ikutan tren tanpa tahu tujuannya, coba deh pikirkan, bagaimana kalau aku jadi serigala hari ini? Bukan berarti harus hidup liar, tapi mulai belajar dari filosofi mereka. Punya nilai, tahu kapan bicara dan kapan diam. Setiap ada kawanan, berani tapi nggak gegabah, cerdas tapi tetap rendah hati. Orang bijak tahu hidup bukan tentang menjadi siapa yang paling keras, paling viral, atau paling kaya, tapi siapa yang bisa tetap utuh, punya nilai, dan berjalan dengan tenang walau dunia sedang kacau. Dan serigala adalah hewan yang paling jago soal itu. Jadi, apakah kamu siap belajar jadi serigala? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.